Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi setelah semalam. Sekarang kita mulai belajar lagi ya. Hari ini tamunya juga sore absen dulu nih. Dari mana aja? Bro, mana bro? Bangun tidur. Salam Jogja. Wah, kangen banget dengan Jogja. Bakmi Pak Sus. Semoga cepat beres ya biar bisa muter-muter lagi nih. Gitu. Bojonegoro. Kemana tuh ya? Coba absen dulu daerahnya nih sebelum kita mulai. Bintaro. Garut. Jauh ya. Jogja, Wong Kito Galo. Mana sih ini Jogja, Wong Kito Galo? Pasuruan, Padang. Aduh, harusnya pergi ke Padang April awal, cancel gara-gara COVID ini. Bandung kene. Makassar, halo. Apong siput. Wah, itu the best Makassar tuh. Bengkulu, Kuningan, Jakarta. Oke, kita invite Kang Dewanya ya. Jepang, beneran nih di Jepang. Wah, ayam ya. Ah, kegemaran. Jatinangor, Braga. Enggak, tinggal di Braga. Di mananya? Wong Kito Galo. Payu. Ntar ya, kok ngundang Kang Dewa dulu. Nah, ini udah. Halo Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, di rumah nih. Iya, kemana lagi? Nggak bisa ngopi Iya, sekarang. iya, bisa jalan-jalan online gitu bisa jadi kan. Harusnya Ah, ngopi online ya, bisa ya ngopi online. Yang bawa kopi masing-masing ya. iya mau kopi online di rumah masing-masing. Benar juga ya. Gimana Kang? Di rumah aja dong ya? Sama ya? Ya, Sama bisnisnya. lah, bisnisnya online. Ini kan hari ke-2000 sekian kita online. Ya udah biasa ya work from home ya. Udah biasa kerja dari rumah. Keluar pas ketemuan aja kita kan pas kopdar. Biasa pas Iya. ngerjain buku, ya kan nongkrong-nongkrong abnormal itu. Kalau seharian ya di rumah aja. Aduh, ini tapi sebenarnya asik juga sih, maksudnya terlepas ya musibah ya, tapi banyak Ah, juga manfaatnya sejak work from home ini ya, apalagi banyak banget yang berbagi setiap hari kayaknya master-masternya berbagi terus gitu. Jadi iya, kita bisa ngapain? ya. Ngapain lagi kita kan online aja lah live lagi musim live kan sekarang Iya, musim live zoom. terus. Oke, teman-teman kita mulai aja ya biar nggak kesorean, kan juga ngabuburit nih bareng Kang Iya Dewa. ngabuburit Jadi ya. sebelum setengah enam kita bisa beres, jadi Kang Dewa juga bisa bersiap bareng keluarganya untuk buka puasa ya. Oke, gue kayaknya nggak perlu ngenalin lagi ya, karena ini udah maestronya online ya. Oh lah lebay, ada yang nggak kenal ya. Ini gue kalau inget Kang Dewa tuh pertama kali ketemu tuh kayaknya 2013 pas kita lagi acara yang di Bener Jakarta kan. Jakarta acara share Iya. mas Sri Mas Bener Riko barangnya kan pas. kita Iya, balik bareng naik travel itu kan benar curhat-curhatan benar benar. biasa lah. Gak nyangka, gila jadi ini. Nah, jadi hari ini kan kita pengen buka perspektif lah dengan teman-teman kuliner ya tentang digital marketing atau online sales lah ya. Nah, teman-teman sebagai informasi ini gue itu ngirim tim waktu itu ke workshopnya Kang Dewa yang 5 hari ya Kang ya, yang Steph ikut. Iya Steph yang master camp itu ya.
Nah, Master Camp tuh kita kirim sengaja buat belajar digital. Sekarang itu udah ada hasilnya, Kang. Jadi kita nge-develop reseller online. Pas banget lagi momen ya. Bukan gua ngomong, Iya. tapi momennya pas banget gitu. Begitu dia ikut beres, kepake ilmunya. Dan Gila-gilaan gitu. itu juga workshop apa ya, workshop terakhir gue sebelum tutup corona ini, Pak. Aduh. Kita sekarang tuh nge-develop reseller untuk ya ngebantu penjualan box kita, kemudian frozen, itu kepake banget ilmunya. Memang detailnya sih yang kepake banget. Nah, ini hari ini gue pengen istilahnya ngajak teman-teman open mind bahwa ini tuh satu ilmu yang bisa dipelajarin ternyata. Karena waktu Steph ikut juga bukan jago-jago online banget dia, maksudnya masih apa namanya masih ngeblank juga harus ngapain sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita mulai aja nih, Kang. Jadi ini teman-teman kuliner kalau mau belajar online atau digital marketing atau online sales lah ya kalau ngomong sekarang yang paling dibutuhkan, ini harus mulai dari mana ya? Iya, memang kalau ngelihat kondisi sekarang ya, Pak Kang, pada saat orang-orang pada curhat juga nih, saya itu kan, Kang, aduh kacau, omset anjlok, ya wes lah, saya bilang terima aja, saya bilang. Nah, terus gimana Kang caranya? Ya wes, saya kasih tahu gini, gitu kan. Ada yang omsetnya anjlok, ada yang dia mencatin karyawannya, ada yang bingung bayar THR, ada yang ke depan itu kayaknya bisnis gak jalan, yang ngelihat kondisi cash flow-nya gitu. Pada amburadul kabeh gitu kan. Nah, kalau ngelihat kuliner nih, menariknya adalah memang kuliner ini kalau saya ngelihatnya ya memang bisnis modelnya rada unik dalam artian gini, orang-orang kan rata-rata menikmati makanannya itu dine in ya di tempat gitu, dan saya yakin juga orang-orang yang biasanya nyaman di situ scale up-nya juga dengan katakanlah, oh gue dari omset satu outlet itu katakanlah 500 juta sebulan gitu kan, kalau gue pengen scale up udah hajar aja outlet ke sekian puluh sekian ratus gitu, ya polanya begitu gitu. Nah memang agak berbeda dengan digital marketing ya, pada saat kita kondisi scale up dan juga kondisi sekarang aja itu bakal kerasa, yang saya bakal apa ya, yang saya prediksi itu bakal kerasa banget itu memang kondisinya yang tanpa ada plan revenue stream lain, produk-produk lain dan segala macam. Only pure orang datang makan di tempat itu doang. Nah, itu pasti kewalahan gitu ya. Ya, Apalagi kayak konsepnya Kang Res kan rata-rata kafe. Kalau misalkan nggak menyiapkan plan B, plan C itu juga jadi masalah karena saya yakin orang datang kan sebenarnya kalau kalau ibarat kata ngafe gitu kan sebenarnya bukan ngejar makanannya sebenarnya, ngejar nuansanya, ngejar experience-nya, ngejar nongkrongnya, ngobrolnya gitu. Nah sekarang kayak gitu udah gak bisa. Makanya corona itu kalau seperti yang sering kita juga dengar mungkin dari teman-teman yang lain, dua faktor ini berubah. Pertama perilaku pasar, kedua adalah daya beli. Perilaku pasar kenapa berubah? Karena ada imbauan dari pemerintah supaya stay at home. Jadi tiap hari itu kita di rumah doang. Karena di rumah doang nih, ini saya aja ya pengalaman saya pribadi gitu ya. Karena di rumah doang, akhirnya nggak bisa shopping, nggak bisa jalan-jalan. Efeknya apa? Mall sepi. Termasuk ya. unsur-unsur yang ada dalam mall. Dalam artian ya tadi ya kayak bioskop, tenan-tenan dan segala macam, wayahna itu makan sepi juga. Saya nggak bisa lah, apalagi nonton film ya, nggak bisa yang biasanya tiap minggu rutin ke bioskop, sekarang nggak bisa ke bioskop sepi. Nggak bisa nongkrong, biasanya saya nongkrong di abnormal rutin, jadi tempatnya Kang Gres, sekarang nggak bisa, gitu kan. Yang biasanya saya makan enak sama keluarga di luar, di restoran, sekarang udah nggak bisa. Akhirnya restoran pada sepi, gitu kan. Terus yang akhirnya biasanya saya nge-gym, masih nge-gym gak sih lo? Biasanya fitness, deh kan. Sekarang udah gak bisa, bro. Beli TRX di rumah sekarang. Latihan. Nah, pergeseran behavior ini akhirnya terjadi tuh perubahan pasar, kan termasuk saya pribadi sebagai pasar di produk orang lain ya, yang awalnya jalan-jalan keluar, akhirnya jalan-jalannya online, sering-sering scrolling buka HP gitu kan, masuk marketplace ataupun sosmed gitu kan, jadi di sosmed sangat efektif jualannya di sana. Nanti yang kita bahas nih yang ini nih. Terus Ya. nonton film akhirnya yang dulunya di bioskop sekarang langganan Netflix atau Netflix atau Catchplay dan segala macam, dan buktinya saya juga ngelangganan akhirnya gitu kan. Yang dulunya kopdar ketemuan kan, ngobrol di segala macam, nggak bisa, wis lepas kangen kita langsung, bro, Skypean bro, Zoom, oke siap, Zoom gitu kan. Yang dulunya biasanya tuh makan online, makan enaknya tuh di luar, sekarang kita pesen delivery, ojol dan segala macam, atau beli frozen foodnya gitu kan. Nah yang biasanya kita olahraga di luar, sekarang jadi olahraga di rumah. Jadi memang behavior itu yang jadi berubah dalam diri kita. Nah, yang saya
bakal ngeliat banget ya kondisinya, karena ini udah lebih dari 2 minggu, bahkan hampir 1 bulan kan, sebulan lebih gitu. Ini lama-kelamaan orang-orang tuh di rumah gabut, bosen, boring gitu kan, ngapain lagi ya. Nah, maka muncul tuh tren yang barusan Kang Res bahas itu. Muncullah orang-orang pada bete, akhirnya orang pada live gitu kan, pada bikin kelas online for free ya, karena giving is something lah, giving is everything, is bagi-bagi aja. Nah, karena boring ini akhirnya baca buku, main game gitu kan, ikut kelas online, nonton live kayak sekarang gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu efek dari yang namanya pergeseran perilaku. Sama juga daya beli juga ngefek ini. Daya beli itu kenapa kok daya belinya turun, Kang? Kalau prediksi saya nih, karena ada kekhawatiran orang lain itu termasuk saya pribadi ngelihatnya, wah ini si corona ini bisa lama ini gitu kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Juli belum tentu juga ya dia. Kebayang kalau sampai Agustus, betul kan? Nah, kalau misalkan teman-teman yang secara perusahaan cash flow-nya nggak aman, nggak secure, terus juga personal financial planning-nya kacau gitu kan, mikir nih, kalau mau beli sesuatu nih, dulu kan beli sesuatu karena keinginan kan, oh belanja, tenang aja, bulan depan ngomset lagi. Sekarang kan, kalau misalkan keluar 1 juta, nanti gimana ya? Wah, jadi tahan-tahan. Makanya kan saya launching, Kang, bulan ini saya launching berapa produk ya. Launching berapa produk, yang biasanya itu dynamite gitu kan, dalam artian kalau produk digital itu 1.000 sales, 2.000 sales gitu kan. Kalau produk fisik itu ya 5.000, 10.000, 20.000 gitu. Itu benar-benar kerasa, itu turun. Walaupun bagus ya, tapi nggak terlalu yang diharapkan lah. Penjualannya diangkat 300 sales gitu kan. Walaupun ya dikonversi ke rupiah ratusan juta juga gitu kan, dalam waktu sekian hari gitu. Nah, tapi beda dengan yang biasanya. Pas dianalisa, pas dicek, oh mungkin ini yang bagian dari daya beli yang turun tadi. Ada kekhawatiran, orang keluar duit banyak, dan nanti pada saat corona lama, duitnya udah nggak ada gitu. Jadi akhirnya dia tahan-tahan. Nah, sekarang kuliner kan gimana kalau kuliner supaya terjun ke dunia digital? Nah, banyak faktor yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara tadi, kalau kemarin saya nyimaknya Kang Rex sama Mas Wawan kan, bikin frozen food. Ya, walaupun tadi persiapannya memang sangat bakal panjang. Ya, kalau frozen food berarti kan ibaratnya produknya dikasih kemasan gitu kan, dimasukin dalam kemasan. Berarti kan tetap yang sekarang masalah itu adalah orang nggak bisa datang ke outletnya, ya, saluran distribusinya tuh nggak mungkin datang. Berarti kan online juga. Bicara masalah online sales, ada 2 saluran promosi, saluran distribusi. Promosi mah nggak nunggu corona pun, dimana kapanpun itu bisa dilakukan kan, Facebook, Instagram, WA, blog, YouTube gitu kan. Nah, distribusi ini yang masalah. Ya, kita sekarang mau ngumpul kan, mau makan nasi goreng enak, misalkan mau makan bakso enak, nggak bisa keluar gitu kan. Kalau ketemu di luar, kalau ketahuan ya bakal dibubarkan dan segala macamnya. Nah, solusinya apa? Nah, akhirnya tadi kan, pertama pakai yang namanya online delivery kan, segala macam tuh ke rumah. Iya, kalau produknya bisa dikirim. Kalau produknya itu dia menjual konsep kayak tadi yang saya bilang ya, kayak misalkan gue nongkrong, loh orang nggak akan beli makanannya, ya, orang beli nongkrongnya loh. Nah, ini kan nggak bisa di delivery gitu. Itu yang beda secara brand gitu kan. Jadi untuk yang bisa di online delivery kan tuh yang memang value-nya yang dijual adalah makanannya, produknya, bukan image brand dan segala macamnya itu. Jadi kondisinya adalah distribusi yang jadi masalah. Nah, maka gimana? Bikinlah frozen, nyambung dengan Kang Res tadi, bikin pasukan dan segala macam. Oh, berarti beda dong. Kalau bikin ini, misalkan dibuat 100.000 pieces misalkan. Terus jualannya gimana? Pakai iklan? Monggo, bisa aja pakai iklan. Berarti Anda kudu mengenali yang namanya ilmu Facebook marketing, Instagram marketing, dan lain-lain. Pertanyaannya, dalam kondisi kayak sekarang, yang kita butuh cepat cash-nya, cukup gak waktunya untuk belajar itu semua sampai tahapan ahli gitu kan? Wah, ini pusing Kang, misalkan. Ya wes, kalau pusing, cari agensi gitu kan, suruh dia ngiklan. Kalau misalkan nggak mau pakai agensi, berarti rekrut yang sudah ahli, suruh dia ngiklan, suruh dia jualan. Itu kalau memang sistemnya itu direct, Kang. Jadi Anda punya produk, end user langsung hajar, misalkan kayak lemon gitu ya, jualan lemon, jual kalau minuman tuh ya, jualan apapun yang gitu ya, makanan-makanan yang bisa dikirim gitu kan, hajar langsung. Tapi Kang, saya nggak bisa ngiklan segala macam. Nah, solusinya bisa bangun pasukan yang kemarin kita sharingkan juga ke Steph gitu kan. Oh, berarti bangun jejaring nih, manusia-manusia ini dikumpulin. Nah, kabar baiknya adalah untuk golongan menengah ke bawah, Kang, kalau saya melihatnya, mereka yang secara income itu tidak pasti gitu kan, bahkan revenue stream-nya tidak banyak secara personal, income stream-nya, ini bisa menjadi solusi gitu loh. Ibaratnya kita menghadirkan angle fear dan angle hope gitu kan. Fear-nya adalah tentang corona ini, isu corona, tentang income yang nggak pasti gitu kan. Hope-nya adalah kamu bisa dapat penghasilan tambahan. Nah, makanya
kayak kemarin kalau di pada saat saya bantu Mas Wawan itu kan, yaudahlah saya ambil sok bantu gitu kan. Alhamdulillah 1 minggu tuh kita kejual 25.000 pieces, 24.500 tepatnya. Itu pun karena Itu habis yang produknya. Iya, bumbu yang yusan buyurang itu. itu kan. Ya. Kalau sekarang juga masih banyak di permintaan, cuman kan produknya habis, nunggu dulu lah gitu. Nah, kenapa saya langsung bisa jeder meledak gitu kan? Nah, sebenarnya prosesnya lama nih, teman-teman perlu membina dulu pasukan-pasukan. Nah, kalau saya masuknya kategori product development. Jadi pasukannya udah ada, marketnya udah ada, tinggal masukin produk. Jadi ibarat kata market udah siap. Nah, bagi Anda yang baru terjun nih kuliner, masuk ke online, ininya pun harus disiapin. Nah, itu yang butuh waktu. Gitu kan sekilas mungkin. Oke, sebenarnya kalau Kang Dewa lihat ya, nanti oke lah, misalnya kita pebisnis kuliner kalau untuk dalam jangka waktu pendek ini ngebangun hal tersebut kan butuh waktu. Tapi kan kita juga harus prepare ke jangka menengah dan jangka panjang nih. Nah, Ya, ngelihatnya ini sesuatu yang worth it untuk kita investasi, ngebangun reseller, ngebangun skill of knowledge-nya, dan membangun jaringannya, atau ini nanti momen sekarang aja gitu, model ini gitu. ya. Nah, justru saya juga nekanin ke teman-teman semua yang sekarang pengusaha kuliner, sebenarnya ini adalah momen yang tepat untuk memulai menyeriusi ya. Dalam artian gini, ini mah buat corona aja lah. Nggak gitu justru gitu. Ini beda lah energi. Justru ini tuh kayak semacam sinyal gitu kan. Monggo, kalau kita bicara masalah revenue stream ya, ada duit yang datang pada saat orang lain makan di tempat ya, ada duit yang datang pada saat kita jualan katakanlah B2B gitu kan. Nah, ini yang sekarang berbasis pasukan gitu kan. Nah, ini momennya nih gitu. Maka kalau saya punya prinsip ya, Kang, kalau ditanya gitu kan kunci laris apa sih kalau digital marketing? Gampang. Ini ingat-ingat aja nih kata-katanya. Jualah produk yang tepat, ke market yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, ini udah produk yang Oke. tepat, ya, market yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, produk yang tepat berhubungan dengan produk Anda sekarang. Jangan sampai Anda bikin produk yang sebenarnya tidak punya value, gitu kan? Maka ciptakan diferensiasi dan segala macamnya. Market yang tepat, ya marketnya yang ada sekarang itu gimana yang bidiknya, itu pastikan tepat. Yang ketiga, cara yang tepat. Nah, ini digital marketing nih, cara yang tepat. Oh, kalau misalnya kayak begini, gue pakai Instagram aja deh. Kalau kayak begini, pakai blog. Misalkan. Oh, kalau kayak begini, gue pakai pasukan, misalkan. Nah, terakhir, waktu yang tepat. Nah, ini si corona ini sekarang. Ini yang menentukan. Sekarang, momen itu waktu itu tepat nih. Mulai bangun pasukan, ya membina dan segala macam. Walaupun bisa jadi kasusnya kayak Mas Wawan ya. Produknya belum siap semua kan. Nah, pokoknya hajar boleh dulu aja lah. Gitu kan. Yang penting jualan dulu gitu. Bagi-bagi tugas gitu. Sangat Ya worth it dari sebenarnya. sekarang, Kang. Ya, ya, jadi teman-teman tadi ada 4 tips ya, itu ingat-ingat ya. Jadi produk yang tepat, market yang tepat, cara yang tepat, dan waktu yang tepat. Waktunya. Sebenarnya kalau kita kan waktu itu udah nyiapin tuh waktu si step ikut beres, kita langsung nyiapin tuh either itu untuk bisnis kuliner kita ataupun untuk foodies. Ya. Ya. Nah, buat teman-teman juga jangan merasa bahwa wah gue udah telat nih. Enggak, justru lo harus siapin dari sekarang, bukan bukan soal telat atau enggak, tapi lo Betul. siapin dari sekarang karena bulan Mei akan datang, bulan Juni akan datang, Juli akan datang, dan kalau behavior atau perilaku itu berubah, ya lo udah siap nanti gitu ya, bukan merasa jadi Betul. enggak waktunya udah telat gitu ya. Iya, makanya kalau Oke. kalau saya pribadi kan punya prinsip ya. Ini saya dari tahun 2012 saya bisnis, saya punya prinsip ke bisnis ke teman-teman juga. Kita tuh kudu berubah bahkan gitu ya di saat harusnya apa waktunya tuh belum waktunya berubah gitu. Maka karena Hmm. saya punya prinsip bahwa berubah di saat waktu berubah itu adalah sebuah keterlambatan. Nah, sekarang tuh udah telat, Pak, gitu kan. Nah, kita tuh melakukannya udah kapan-kapan. Makanya kalau orang lain ada yang bilang, "Gimana Kang di rumah?" Gue udah hari ke 2000 sekian gak bilang. Nah, cuman kan nggak empati banget kalau ngomong gitu di publik gitu ya secara ini kan secara massal gitu. Maka ayo edukasi teman-teman, go online dari sekarang ya. Virtual dimainkan ya. Orang-orang mungkin sekarang baru kenal Zoom, Skype sekarang. Gue dari zaman kapan gitu kan. Orang-orang ya kan? Orang-orang baru pakai yang namanya layanan live segala macam dari kapan? Saya udah dari kapan. Nah, sekarang ayo berubah nih, Kang. Tapi kan sekarang udah telat. Justru itu mending telat daripada enggak kalau sekarang malah gitu kan. Karena tadi kata Kang Rex bilang, bulan depan nih misteri juga nih bulan depan. Bulan depan lagi misteri. Hajar dari sekarang aja mulai gitu.
Oke, teman-teman kalau yang udah berbuka puasa di Indonesia bagian barat dan timur, selamat berbuka puasa ya. Jadi Oh kalau kita iya. kebetulan di barat belum, jadi makanya kita ngabuburit ini ceritanya gitu. Oke, Kang. Nah, teknikal dikit deh, teknikal dikit. Kira-kira mulai belajar dari mana sih? Kalau untuk ngebangun model bisnis kayak reseller atau dropshipper gitu? Nah, ini menariknya teman-teman. Pada saat teman-teman pengen bangun sistem reseller ya, reseller misalkan ke agen ya, agen reseller disebutkan dan segala macamnya. Justru mulainya itu adalah mulai dari dalam artian dari internal dulu. Apa yang mesti disiapin, semacam kayak rules, ya, aturan main, ya, kode etik, ya, terus juga apalagi tier-tier komisi dan segala macam, segala dokumentasi tetek bengek itu semua disiapin dari awal. Dan ini Oke. menjadi catatan penting. Kenapa? Karena saya udah beberapa kali launching dengan sistem reseller ya. Saya Salihah Hijab, saya pakai reseller. Terus agen nasi boxnya Mas Wan juga saya yang megang gitu kan. Terus juga di kosmetik saya punya jaringan 31.000 orang juga pakai reseller gitu kan. Nah itu rata-rata yang dia ada kasus tengah jalan. Contoh adalah di snack saya Kang. Saya kemudian launching snack. Cuman lolos gara-gara pas launching itu semua aturannya belum beres di awal. Jadi pas Hmm. launching jadi rame, itu 100.000 pieces selling in-nya tuh keluar udah bahkan lebih gitu kan. Jadi pas orang pada masuk, wah ini orang pada nanya kan, Kang ini gimana? Ya. Pas lihat dokumen, alah dokumen belum lengkap. Nah ini pelajaran nih, alah bro harusnya ini disiapin sebelum launching. Nah nyiapinnya itu teman-teman, pada saat nyiapin bikin kayak tadi ya, grand rules, syarat, aturan main, MOU, terus juga semua itu ya, komisi dan segala macam. Berpikirlah sering-sering what if, ya what if dan berpikir pakai kacamata yang negatif. Lo gimana Kang? Iya bener. Misalkan kalau misalkan nanti ada sistemnya tuh misalkan distributor, reseller, and user misalkan. Kalau si reseller ini nanti punya budget, terus dia naik jadi distributor, nanti si distributornya gimana nasibnya? Dia berarti kan sejajar posisinya. Kan kita bukan MLM. Nanti gimana ya dapatnya? Nah, kalau misalkan nanti dia begini, nanti gimana? Nah, itu what if-nya tuh dibuat sebanyak mungkin. Nah, itu nanti Hmm. dituangkan dalam sebuah dokumen. Nanti pada saat orang lain join, katakanlah bayar berapa, 450.000 atau 100.000 atau berapa juta misalkan. Nah, pas sudah join, langsung sedorin ini teman-teman, MOU-nya, kode etiknya, aturan-aturannya, mau dipelajari dulu. Saran saya, jangan dulu jualan sebelum ininya dipahami. Ya, kalau udah mulai paham, mau mulai jualan, setiap ada masalah, curhatkan ke tim. Jadi itu yang pertama, Kang. Jadi siapin seluruh yang berhubungan dengan internal, terutama masalah dokumen, dokumen aturan main, terus juga kode etik gitu kan, terus juga bisnis modelnya, marketing plan-nya nanti apakah reseller agent distributor atau reseller distributor atau reseller doang nih misalkan. Nah, hati-hati juga pada saat teman-teman misalkan tetapkan saya mah reseller doang aja misalkan ya. Nah, hati-hati nih, reseller doang misalkan. Ternyata lama-kelamaan reseller makin banyak gitu kan. Terus ngeliat, wah Ya. ini kalau kayak begini mumet juga ya, gimana sistemnya? Udahlah, pakai ada agent aja misalkan. Nah, hati-hati pada saat Anda menetapkan margin, diskon misalkan, ternyata sudah kasih ke semua ke reseller. Nah, marginnya Benar. nanti berkurang. Jadi, mending dari awal. Walaupun bisa jadi, di ke pasarnya mah cuma dikeluarin satu-satu. Teman-teman, saya buka reseller dulu ya, gitu ya. Oke, nanti udah banyak kita keluarin, padahal udah ada margin yang kita pegang, gitu. Nah, ini mesti disiapin dari awal. Itu nomor satu. Segala hal yang berhubungan dengan internal, dokumen-dokumen, dan segala macam. Nah, yang kedua adalah timnya, Kang. Timnya untuk yang ngebina, ya karena mau gak mau kita kan industrinya edukasi kan, gak mau orang lain tuh join terus misalkan ditinggalin ya, jualan 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 kumaha carana tengarti pokoknya jualan ya gak bisa. Jadi siapkan Benar. tim tuh apa aja yang ngebina yang pertama kan, kedua CS product knowledge ya. Terus yang ketiga minimal ya adminnya lah, admin yang ngurusin segala customer service-nya, customer service yang balesin orang daftar dan segala macam, itu minimal kalau di ranah divisinya ya. Nah, udah sediain timnya, baru ketiga, buka peluang, open peluangnya, reseller dan segala macam. Nah, kebanyakan pengusaha yang saya lihat, salah itu adalah dilakukan dari nomor tiga dulu. Langsung Wah, ini lancar semangat nih. Hajar mulai. Wah, dapat ilmu nih, langsung kepikiran ada produk misalkan apa, lemon atau sambal misalkan. Wah, sambal bagus nih. Teman-teman saya kepikiran bikin reseller, siapa yang mau, langsung di open, daftar. Wah, chaos, Pak. Ya, dan ngantisipasi chaos luar biasa loh, ngantisipasi chaos lu. Kayak gitu urutannya kayak gitu. Ya, 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 ya. Ini yang Kang Dewa obrol ini bener banget nih. Jadi waktu kita ngedevelop aja di internal nih, maksudnya kita ngedevelop itu udah ngikutin banget step by stepnya sebenarnya rapi. Begitu diserbu itu chaos juga tetap. Mulai dari Kan?
Delivery, CS-nya ngaco, schedule jadwalnya salah, wah itu emang Betul. proses itu akan juga dilalui, Kang ya, ada sedikit trial errornya ya, hal-hal kayak gitu Betul. ya. Dan pasti Kang, ibaratnya ya, orang kan kalau kita bicara launching Kang ya, launching produk produk keagenan misalnya, produk peluang usaha misalkan. Orang lain itu market kan yang cuma ngelihat cuma yang ketiga doang Kang. Wih, Kang Rex launching cireng misalkan itu. Oh, Kang Rex bilang Nah, apa? Wih, rame gila itu CRP atau Foodies misalkan gila. Kan ngeliat itu doang. Yang dia gak lihat adalah proses nomor satu. Gak pernah lihat itu dokumen, oh detail, rapat, meeting, what if, wah ini gimana kalau gini? Gak pernah tahu tuh. Yang kedua juga sama, nge-training admin, ya. Tiba-tiba kita berpikir UX-nya lah, ibaratnya proses flow-nya itu dicoba kan. Oke, nah, gua mau jadi customer yang paling paling apa ya paling parah kalau komplain gitu kan. Tiba-tiba si CS nah, kita pakai nomor HP lain. Mau sini dong. Ya kalau apa sih? Respon dia gimana mentalnya? Itu uji coba kayak gitu ya kan nggak pernah tahu. Nah, itu yang mereka benar-benar. lihat cuma nomor tiga. Ibarat pohon gitu kan, Kang. Orang lain mah taunya pohonnya tuh rindang, buahnya banyak, enak, manis gitu kan. Nggak pernah ngeliat yang di bawah ya. Nah, bisnis di situ. Jangan cuma nyontek apa yang terlihat, yang tidak terlihat juga bisa dicontek. Ya, jadi teman-teman, gue sedikit ulang lagi ya. Jadi ketika lo pengen ngebangun sistem model kayak begini, ada 3 tahap yang perlu lo perhatiin. Pertama tadi ngebangun internal sistemnya mulai dari SOP, regulasi, what if. Pokoknya what if-nya banyak-banyak ya. Jadi kita Iya, antisipasi apapun yang nanti muncul kendala atau problem ya Kang ya. Gitu. Nah, yang kedua iya bangun betul. tim, kemudian yang ketiga baru cari reseller. Jangan kebalik. Jadi suka kebalik nih. Nomor 3 dulu, baru nanti siapin nomor 2-nya, baru nomor 1. Ya. Iya, aliran kanan luar itu gak boleh kayak gitu. Hancur nanti. Aliran tabrak sana sini dulu. Yang penting jadi gitu Iya. ya. Nah, Aduh. jadi teman-teman ya, of course butuh waktu, butuh set of skills. Jadi belum tentu memang lo bisa jalanin ini minggu depan atau 2 minggu lagi. Karena dari pengalaman tim gue juga, waktu belajar dengan Kang Dewa itu sekitar bulan Februari kayaknya Kang ya, waktu itu yang terakhir ya. Yang Februari, Februari. Nah, Februari itu kita baru ngegasruk tuh. Jadi kurang lebih itu kita launching sekitar di April, itu berarti ya sebulan lebih tuh kita mulai dari step belajar sampai nyiapin. Ya, itu juga pakai tim tuh ngerjainnya. Tapi itu sesuatu investasi yang sebenarnya kalau dibilang mahal enggak, karena kalau kita buka outlet jauh lebih mahal. Padahal pendapatan Benar. outlet gitu. Iya. Ini sebenarnya gue terinspirasi dari eh, yang Kang Dewa develop sebenarnya, yang pesen nasi box. Nah, boleh cerita Masih dikit box nggak? ya. Kok bisa Iya, jadi nasi box di onlinein gitu loh? iya, jadi pada saat kita ketemu sama Mas Wawan tuh kan pas waktu di Purwokerto gitu kan. Saya ngelihat, aduh, ayo Kang bisnis kuliner. Bener, gue kagak ada pengalaman gue kuliner. Gue mah dunianya online gue bilang. Yang gue kebayang adalah makannya doang kalau kuliner gitu kan. Gue juga di Bandung, ya itu kopdar ngobrol sama Rex terus kuliner terus diajak juga pusing nih apa yang pasti dilakuin gitu kan. Nah sampai pada akhirnya kepikiran gini, bentar ini sebenarnya peluang gede nih gitu kan ngelihat orang-orang pada saat meeting ya, pada saat anak-anak mahasiswa ngadain acara seminar gitu. Wah ini bagus nih peluangnya nih. Yaudahlah kita ngobrol aja di departemen tuh kan. Kita bikin yuk nasi box gitu kan. Apalagi kalau saya ngelihat powernya di Mas Wawan itu memang di nasi box gitu. Dibandingkan Nah, itu datang tuh nasi boxnya kekuatannya cepat gitu. Wah ini PowerPoint nih di sini. Poin banget di sini. Power, apa namanya? Power banget poinnya nih. Oke catat saya coba rumuskan. Oke begini-begini. Ya udahlah langsung aja kita launching dengan urutan kayak tadi ya. Bikin nah, aturannya dan segala macam. Wah ada titik lemah kita, saya bilang titik lemah kita adalah saya sebutin waktu itu ya, salah satunya mungkin ini juga pelajaran buat teman-teman. Titik lemah kita, kalau saya mengejar market Indonesia gitu kan, karena kalau rata-rata pasukan saya dan market saya tuh rata-rata Indonesia ya, ruang lingkupnya ya bukan Jawa Tengah Jawa Timur, maka titik distribusi harus Indonesia mas, saya bilang. Ini yang menjadi nah, PR saya bilang ke teman-teman di sana. Nah, itu gimana kan? Terus yaudahlah, sekarang mah yang penting sambil uji coba sistem sama IT-nya kan kita buat sistem IT-nya juga kita hajar, memang benar. Banyak permintaan tuh dari Bandung, Medan, hmm, Makassar, Balikpapan, Pontianak. Nah, mulai kan dalam kepikiran, tuh kan, kata gue juga apa kan. Jadi, analisa sementara saya, hipotesa saya benar tuh kan. Saya bilang, ini bukan cuma di Jawa Tengah, Jawa Timur. Terjadi di seluruh kota di Indonesia. Tapi tetap kita dengan optimis, justru jadi challenge buat kita dong sebagai internal.
oh berarti titik distribusinya harus di Indonesia. Ya udah kebayang kalau misalkan kayak kemarin tuh ada salah satu agent kita itu kan dapat orderan 70 juta gitu. Pada saat ada Oh, acara gitu kan. Komisinya kan 10%. 7 juta dapat komisi kan. Ah, gokil gue iya. bilang. Kalau dia sebulan dapat 4 proyek aja, 4 misalkan acara kantor, acara kajian, misalkan acara apa, dengan pola kayak begitu, 7 misalkan dapat lagi orderan 10 juta, dapat 1 juta. Gajinya dia mungkin 3 jutaan, dapat orderan dari komisi bisa nyampe 10 juta. Jadi berawal dari konsep sederhana itu, pengen nolong orang-orang yang kerja terutama supaya dapat penghasilan tambahan. Tanpa dia harus keluar kerja lah ya. Dengan Ya. kantornya aja gitu. Sama yang mahasiswa supaya dapat income tambahan selain dari orang tuanya gitu kan, beasiswa orang tuanya. Yaudahlah, ayo bikin. Nah, udah konsep malah akhirnya ramai kemarin gitu konsepnya. Memang challenge-nya sekarang di titik distribusinya. Bandung aja belum ada kan kita Bandung. Belum ada. Gitu. Oke, oke. Nah, kan sebenarnya konsep ini kan menarik ya. Kalau tadi awalnya kan kita pikir juga, oh ini bisa orang-orang yang apa namanya kerja sambilan dan segala macam. Tapi sekarang itu malah bisa memberi jawaban yang luar biasa loh. Ini kayak buka lapangan pekerjaan ya jadinya ya buat Benar. banyak ya gitu. Dan itu kan ibaratnya saya rasa saya juga Kang Rex juga teman-teman yang lain punya apa purpose yang sama lah untuk bisa membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Sebenarnya kebahagiaan saya itu kayak di biar aja saya di kosmetik Kang. Kenapa sih saya kekeh dengan pakai pola jaringan gitu kan? Karena tadi dengan curhat dari orang-orang, ya Allah Kang, saya alhamdulillah dulu punya utang ke bank, riba sekarang udah lunas. Saya dulu nggak rumah apa kontraktor ngontrak mulu, sekarang udah punya rumah. Itu kayak apa ya sesuatu yang membuat saya akhirnya makin bersemangat itu bisnis tuh. Kadang bukan Ya. masalah duitnya gitu, tapi karena wow luar biasa gitu. Kalau bicara kita tentang bermanfaat buat orang banyak gitu kan, ya semoga wasilah ini jadi wasilah nih buat mereka. Nah termasuk bikin peluang kayak tadi gitu. Jadi gokilnya gini Kang, yang saya menarik ya konsep reseller itu, apalagi kita kan basicnya saya kan di Billionaire ya, di Billionaire Store sama Billionaire Coach kan, memang pendidikan bisnis gitu. Jadi pada saat Ya. orang lain daftar kayak Dewa Snack jadi reseller Sang Dewa misalkan, atau jadi reseller nasi box gitu kan, atau misalkan kayak apa agennya Umbu Erang gitu. Orang daftar, bayar katakanlah 1 juta gitu ya. Orang lain biasanya nih, saya misalkan join di Mahir Copywriting saya jadi Billionaire Coach gitu. Kan cuma dapat ilmu doang, Kang. Benar nggak? Ilmu Betul. doang kan? Dia prakteknya di mana nggak tahu kan? Nah, Ya. menariknya, pada saat mereka daftar, katakanlah jadi reseller Sang Dewa, jualan keripik, atau jualan makaroni gitu kan, atau jualan katakanlah nasi box gitu, mereka daftar, kurikulum itu sudah disiapin. Dan Nah, gokilnya, itu sudah, kalau ibarat kata contoh-contoh, ya buku-buku saya kan banyak contohnya tuh udah ke versi dia banget gitu. Itu yang copy paste. Jadi sebenarnya, gak bisa-bisanya lu jualan, gimana? Lu tuh udah dapat ilmu, pertama, lu dapat jaringan gue banyak, gitu kan? Dan ya, sisanya dapat profit, produk tersebut bisa kalau lu jualannya jago, cepat baliknya jadi profit. Jadi ya, menariknya di situ gitu, ada edukasinya gitu. benar-benar. Nah, ini teman-teman jadi nanti Kang, ini kan gua sih yang apa yang lo omongin rada kebayang ya karena step ngejalanin prosesnya ya. Nah, Iya, kalau yang denger-denger doang nih kan busan ini gua ngapain ini gitu ya. Nah, sebenarnya nih ada nggak sih di mana apa namanya kita bisa belajar dengan lebih detail gitu kalau untuk ngedevelop hal-hal seperti ini khususnya ya online di online ya karena kita nggak bisa ikut workshop kayak mastermind gitu kan lagi nggak ada gitu ya. Gitu. iya. Nah kalau di saya ya, kalau berhubungan dengan apa launching, saya kan kalau bisnis itu biasanya saya petain ya, masalah orang tuh pengusaha apa aja sih? Oh copywriting, oh ternyata bicara masalah ngiklan. Nah ada kemarin tema jadi digital marketing gitu kan. Oh ada launching, saya petain tuh satu-satu, mikronis banget lah gitu kan. Nah kemarin tuh kita siapinnya tuh di workshop gitu kan. Bulan ini aja saya harusnya di workshop juga nih funneling, tapi ya kondisi kayak gini ya udahlah. Nah, alhamdulillahnya nih saya kan udah punya online course sudah sejak kapan gitu, sejak lama lah dari Nah, 2014 gitu. Akhirnya di sana. Nah, cuman memang bagi teman-teman tuh itu nggak bisa langsung keseluruhan belajar semuanya. Karena saya per part gitu. Kayak, Kang, kalau saya masalahnya di iklan gimana? Oh, berarti kamu join juga FB Ads. Saya punya ya, online course namanya juga mbs.com. Kalau saya pengen iklan di Google gimana, Kang? Oh, ada kelas.com gitu kan. Kalau copywriting, mahir copywriting. Nggak untuk semuanya gitu. Nah, untuk yang hmm, umumnya itu, kalau yang ngomong sekedar umumnya aja, saya biasanya yang sharing itu di bagian mindset bisnisnya, itu di dewaselling.com gitu. Itu oh, pola-pola yang saya bagiin di online course-nya. Jadi untuk yang secara keseluruhan, itu adalah value yang memang kita berikan di workshop saja.
Saya juga nggak tahu ya, mungkin gue kepikiran juga bro bikin workshop online gitu harga 10 juta gitu. Jangan mahal-mahal. Tabungannya Iya. lagi susah, jangan mahal-mahal dulu. Itu untuk nyasar orang-orang yang ini udah oh, pokoknya gue ada budgetnya yang penting sok lah jalan gitu. Kalau yang ini ya ikutin live kayak gini udah cukup Kang. Kalau untuk sekedar insight ya wawasan, ikutin live-nya Foodies gitu kan juga. Foodies kan bukannya dikasih free ya? Kabar dari Ya. saya terakhir dikasih kontennya kan kasih free kan? Nah itu ikutin itu aja udah cukup ya. Ya. Nanti kalau pengen dalamin baru tuh kontak saya kalau pengen dalamin part per partnya. Oke, jadi teman-teman kalau mau belajar tadi Kang Dewa kan sebut beberapa site misalnya Dewa Selling ataupun ada buku-bukunya Kang Dewa di Billionaire Store ya Kang ya, gitu. Ya, Atau juga teman-teman bisa ke foodies.id itu juga free. Jadi sebenarnya kuncinya lo pada mau untuk belajar dengan lebih keras nggak ya? Jadi karena gue udah ngelihat sendiri contoh di tim gue, dia nggak terlalu online orangnya, tapi bisa akhirnya menjadi apa namanya istilahnya pimpinan digital kita untuk ngebangun iya, betul. bisnis seperti ini gitu. Jadi kuncinya mau belajar sih sebetulnya Kang ya gitu. Iya, supaya gak nabrak, supaya gak kayak tadi nabrak-nabrak. Itu juga bukunya Kang tuh, bukunya Kang Rex yang berapa? Yang 50 kesalahan fatal ya? Gue mau Nah, baca coy. nah Mana ini nih? menarik. Ini menarik. Sebenarnya gue ngomong jujur aja terinspirasi dengan buku lo yang 7 tujuh kesalahan kesalahan. fatal. Ah, Iya, iya. gitu. Gue mikir, iya ya benar juga nih si Kang Dewa. Dia cerita tentang kesalahan fatal. Kebanyakan orang tuh kan ceritanya Jadi tentang pola sukses. suksesnya. Benar. Nah, nah, makanya gue terinspirasi dari buku itu. Cuman kalau 7 yang gue jalanin selama 7 tahun ini tuh kedikitan Kang kalau 7. Ada Harus 50 ya. paparin semua gitu, ada 50. Benar. Bagus, lebih detail lah gitu kan. Nah ini juga Ya sebenarnya. teman-teman ya, pengalaman gua kan, pada saat saya jualan 7 kesalahan fatal itu, rata-rata memang yang beli itu adalah yang udah ngalamin Kang, yang udah jatuh. Nah, dia Nah, bahkan sampai pada akhirnya tuh curhat ya. Gue juga gak kenal ya tokoh-tokoh Indonesia ya, saya sebut namanya mungkin pasti tahu. Tiba-tiba nge-DM lewat Instagram atau waktu itu zamannya DM lewat ini ya, lewat Twitter gitu kan. Wih gila, ini kan yang gue tuh ngefans banget sama dia curhat. Bro, buku lu bener banget. Hah? Bilang, hah? Gitu. Ya bro, gue kena utang banyak. Wih gitu kan. Karena merasa, apa ya, kalau bagi pemula ya, gue pengennya nyari yang sukses gitu kan. Pengen yang belajar tentang pola sukses. Nah, padahal nih kalau saya boleh bilang gitu kan, justru ya supaya teman-teman bisa terhindar dari yang namanya kebangkrutan ya, mending belajar dari kesalahan. Enggak saya kadang gini kan kalau jualan ya, kenapa akhirnya bisa closing banyak gitu kan pada saat jualan buku itu tuh. Mending mana lu bangkrut 7 miliar kayak gue ya, harus keluar 7,7 M atau lu luangkan uang lu cuma 70.000 untuk bisa mengantisipasi itu, saya bilang. Mana yang kamu pilih gitu kan? Nah, sama kayak sekarang. Daripada lu sekarang kondisinya outlet misalkan pada tutup ya, terus misalkan launching bisnis kuliner pakai berbasis tempat, basis OPEX-nya terus pasti tiap bulan, aduh gak jalan gitu kan. Daripada rugi ratusan juta, mending keluar duit 100 sekian ribu misalkan untuk beli buku 50 kesalahan fatal. Justru kalau saya sih ngedukung banget ya. Semua buku yang berbau kesalahan saya dukung. Kesalahan public speaking, kesalahan apa. Karena itu justru lebih berharga, bro. Lebih dari hati gitu biasanya. jadi itu minta izin dulu inspirasinya. Iya, hajar belai, hajar aja. Oke, teman-teman sebelum gua tutup ya, mungkin gua mau lihat beberapa pertanyaan ya. Ada yang nggak ngikutin, nggak ngerti ya. Nanti lo nonton video rekamannya aja ya, kalau yang nggak ngerti gitu. Nah, Kang, oke, terakhir nih ya, karena waktunya udah hampir 7.15, gua udah komitmen dari awal nggak mau terlalu panjang-panjang 45 menit, tapi kontennya full gitu. Siap. Kira-kira kalau buat teman-teman kuliner ini ya Kang ya, jadi bisa di-review lagi nggak step awal untuk ngejalaninnya? Katakanlah gue nih kuliner UMKM kan, jadi UMKM di rumahan gitu, yang ya belum model kayak gue lah. Misalnya kalau gue kan maksudnya bisa berinvestasi dengan tim ya. Tapi kan mungkin ada yang tipikalnya rumahan, baru suami istri yang jalanin. Nah, untuk mereka bisa, apa namanya, ngejalanin digital ini, kira-kira ada tipsnya nggak, Kang?
Ya, yang pasti ya teman-teman kalau misalkan belajar digital marketing, yang pastinya adalah pelajari dulu tentang ilmu datengin orang, ilmu traffic. Jadi ilmu Oke. cara ngedatengin orang, misalkan gak usah dulu mikir beli ya. Karena Ya. marketing itu goalnya bukan closing loh, teman-teman ingat marketing itu demand. Jadi yang penting orang lain tuh tahu dulu tentang produk kamu gitu. Mau nge-follow Hmm. akun Instagrammu, nge-follow apa Facebook, YouTube, atau masuk ke WA dan segala macam. Jadi pelajari dulu ilmu traffic. Nah ilmu traffic ini macam-macam teman-teman. Ada yang dari Facebook, Instagram, Marketplace dan segala macam. Nah, ini kalau dijabarkan ke newbie biasanya langsung asem, akeh tenan banyak gitu kan. Jadi yang mana kan yang perlu yang saya pelajari gitu kan. Nah, saran Ya, ya. saya mending pilih satu-satu ya. Makanan misalkan kalau makanan cocoknya di Instagram, kasih gambar yang ngilerin gitu kan, mainkan hashtag gitu kan, mainkan gambar feeds yang bagus, lempar ke story gitu. Terus kalau misalkan Anda pengen lebih tertarget ya ad location-nya dipastikan jualan Bandung, ad location Bandung bikin story Hmm. pakai hashtag itu teknikal banget ya. Nah itu Ya. iklan di Instagram misalkan. Jadi kalau bicara masalah traffic, kalau saran saya pertama Instagram, dua Facebook, tiga WA aja. Itu udah mending lah. Tiga itu dulu. Pertama ilmu traffic ya. Nah kedua baru ilmu konversi. Ilmu konversi itu adalah ilmu gimana caranya orang udah datang nih, gitu kan, ke Facebook Anda, ke Instagram Anda. Gimana caranya pas baca caption itu kok kayaknya jadi pengen beli ya gitu. Nah itu yang namanya Hmm. ilmu copywriting, ilmu konten, ilmu persuasi, ilmu storytelling, NLP itu banyak kan? Nah, tapi poinnya adalah ilmu konversi, gimana cara naikin konversi penjualan. Ya, Anda belajar tentang copywriting. Kang, saya nggak ada budget buat belajar. Gampangnya adalah Anda coba tiru caption-caption orang lain. Tapi jangan plek ya. Polanya lihat, oh ternyata di akhir ada call to action, tengah-tengah ada offer, di awalan ada apa dan segala macam. Itu polakan. Yang pertama pelajari ilmu traffic, ya. Saran saya kalau untuk kuliner, Instagram, Facebook sama WA gitu kan. Kedua ilmu konversi, ilmu konten, ilmu copywriting, sama ilmu persuasi, mempersuasi orang supaya beli gitu kan. Yang terakhir ilmu membangun relasi, ilmu Nah, relationship. Nah ini yang namanya list building. Nah ini zaman sekarang nih cara naikin omset paling tepat adalah dengan cara naikin vertical sales, naik ke atas, bukan horizontal. Dengan cara apa? Database kamu yang sekarang ada, pembeli produkmu itu, dikontakin, ya, dijaga hubungannya, gitu kan. Di-remind tentang produk barumu apa, gitu. Jadi jangan nambah customer baru. Boleh gak sih nambah customer? Boleh. Kalau mau horizontal akses boleh aja. Cuman yang gratisan aja. Kenapa yang gratisan? Karena sekarang eranya kan lagi kondisi kacau begini, Anda perlu hemat cost. Jadi fokus vertical access dengan cara list building. Nah, list ya, building ya. membangun list. Anda perlu punya list. Gitu kan, tawarin produk, average nya dinaikin, repeat ordernya dinaikin. Kalau horizontal dengan cara iklan gratisan. Jadi pertama tadi saya ulangi ya, pertama traffic, kedua konversi, tiga relationship, dijagain ya, jangan sampai dia kabur. Nanti bahkan kalau Anda sekarang jualannya berbasis demografi ya, geografi kayak semacam Bandung gitu kan, itu enak banget bisa ngehajar Hmm. optimalisasi omset di daerah tersebut gitu dengan digital marketing. Gitu kan. Teman-teman gila ya ilmunya. Nah, jadi gue cuman mau ngasih tips aja gimana cara kita belajar dengan cepat. Sebenarnya gini, kalau lu pengen belajar jadi reseller, misalnya reseller, lu punya produk reseller apa, cireng misalnya, ya lu ngedaftar dulu aja jadi reseller cireng. Jadi Betul. lu akan dapat banyak materi di situ, akan dapat banyak pelajaran, sistem, SOP, cara mereka handling. Jadi itu sebenarnya cara cepat untuk belajarnya sih, ya Kang ya. Ya, ngalamin langsung terjun. Ya, gitu. Oke, teman-teman, waktunya sudah mau habis. Jadi sekali lagi Kang Dewa kita ucapin banyak terima kasih banget Iya, udah sama-sama. insight yang luar biasa nih buat teman-teman kuliner ya. Jadi gue memang pengen banget menghadirkan Kang Dewa ini biar orang-orang kuliner itu disentil kupingnya gitu. Nih banyak panel lain tuh banyak gitu, bukan cuman jualan apa namanya, cuman fokusnya di produk. Misalnya lu punya Frozen, terus lu mau ngapain dengan Frozen kalau lu nggak ngerti digital marketing gitu kan? Betul. Nah, ini kita buka pikiran kita, ya kita, of course tentu tidak mudah, tapi ya namanya proses, kalau lu mau belajar dengan detail, pasti akan ada, apa namanya, the way, apa namanya, jalannya ya Kang ya. Oke Betul, Kang, setuju. sebelum penutup, Siap. pesan terakhir buat kita teman-teman kuliner nih. Iya, yang pasti teman-teman semua ya. Sekarang kondisi lagi pagi pada drop mungkin kebanyakan orang gitu kan. Tapi lagi-lagi kalau bicara masalah tentang kita sebagai leader pengusaha, coba kita pakai kacamata yang lebih besar. Ya, bagaimana kalau bicara masalah mental, mental kita jangan sampai ikut-ikutan down hanya gara-gara daya beli turun. Justru di sini
mental kita sebagai pengusaha dipertaruhkan nih gitu kan. Ada 4 tipe nih minimal gitu kan. Ada yang cuma mikirin diri sendiri, ada yang mikirin diri sendiri dan perusahaannya, ada yang mikirin diri sendiri, perusahaan dan juga karyawan-karyawannya, ada yang mikirin diri sendiri, karyawannya, perusahaannya, dan orang-orang di sekitarnya. Kayak berbagi donasi dan segala macam. Nah, salah satu campaign yang sangat luar biasa amazing juga di kuliner itu adalah dengan menggeser bisnis model. Misalkan, orang lain sekarang itu kan gue yang bayar, gue yang dapat produk. Itu biasa, transaksi jual beli. Sekarang bisa aja kalian geser, katakanlah jualan makanan misalkan ya, makanannya enak banget dan segala macam bisa di delivery gitu kan. Geser campaign-nya jadi social planner misalkan, dengan cara apa? Lu yang beli, orang lain yang beli, tapi produk yang dihadirkan ke orang-orang duafa misalkan. Jadi itu campaign yang sangat menarik dan unik sih bagi saya, dan itu ada niat berbaginya juga gitu. Jadi sekali lagi, tunjukkan sikap kita sebagai leader, mentalitas kita sebagai leader. Itu kacamata sebagai leader. Dan pastinya kalau bicara pakai kacamata yang lebih besar lagi, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk gitu kan, ya corona ini kan ibaratnya gak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah ya. Kita sekarang kuliner, saya dari 2013 bareng Kang Res, berarti kurang lebih udah 7 tahun lebih gitu kan, 7 tahunan. Ya kalau sekarang kita kufur hanya gara-gara 1 bulan, 2 bulan, ya terus kemarin nikmat yang Allah kasih apa aja gitu kan. Terus kenapa gak disyukuri? Jadi momen 2 bulan ini justru sebagai muhasabah nih. Ya, oke, ini momen harus lebih bersyukur gitu kan, dan momen untuk bersabar ya. Al-Baqarah 155, bagi yang bersabar akan dapat kabar baik. Itu aja mungkin dari saya, Kang. Oke, Kang Dewa, kita ucapkan terima kasih ya teman-teman buat Kang Dewa. Semoga sharing ilmunya bermanfaat dan jadi amal jariah buat Kang Dewa dan keluarga juga. Oke, Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gitu aja hari ini. Nanti gue akan bikin resumenya kayak biasa. Ya, di resumenya lo bisa dapat di sini ya, di linknya gue tulis nih lagi. Bentar, ini di channel Telegram Foodies. Ya, insya Allah gue akan posting besok atau lusa kalau kalau kekejar gitu. Nah, teman-teman juga kalau yang mau order buku bisa di-pin ya, sudah itu, atau datang ke link kita aja. Dan kebetulan nanti di bulan Mei kita punya Fast Track 2 ya. Fast Track 2 itu memulai bisnis 5 hari, kita 20 jam. Nah, di situ kita akan bahas berbagai strategi, termasuk strategi-strategi yang terbaru seperti reseller ini. Reseller online, dropship online gitu. Jadi materinya kita update lagi. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau ikut Fast Track 2, kunjungin aja website Foodies atau cari di Instagram Foodies. Nah, di situ nanti teman-teman bisa daftar ya. Nilainya juga nggak mahal, cuma 399.000, dapat 20 jam detail ya, mulai dari operasional dan termasuk tadi yang Kang Dewa dan gue tadi bahas gitu. Itu salah satu materi terbaru yang akan dibahas di Fast Track selama 20 jam dengan 5 orang yang akan sharing. Ya, jadi semoga teman-teman ada manfaatnya hari ini. Gue mohon maaf kalau ada salah kata. Gue tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kuliner, salam Foodies.